Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di acara KIAT, Kisah Inspiratif Anak Teknik. Jadi sebenarnya tujuannya acara ini adalah untuk mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari lulusan teknik Unhas. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah ada salah satu alumni teknik yang insya Allah nanti akan memberikan banyak inspirasi karena beberapa pengalaman-pengalaman selama di kampus dan di dunia kerja begitu. Mungkin nanti akan dibantu oleh teman saya Ifdal untuk memperkenalkan. Silakan Ifdal. Oke, siap. Terima kasih Kakak Indra. Oke, saat ini kita mengundang narasumber yang saya rasa cukup terkenal ya di lingkungan elektro. Jadi kalau di elektro sendiri, kalau mendengar namanya Kanda satu ini pasti akan langsung tahu semua itu teman-teman di elektro. Karena dari berbagai angkatan semua sudah inilah nggak ada yang asing lah dengan Kanda yang satu ini. Jadi namanya Kanda yang satu ini adalah Kanda Gunawan Haidin. Saya bacakan rekodnya sebelum kita mulai masuk ke wawancara santai. Jadi mohon maaf nih Kanda Gun, saya lihat di CV-nya di ini. Kita googling ini. Buka di LinkedIn. CV-nya. Di LinkedIn ada kok. Ya, betul. Ini teknik elektro Kanda Gunawan ini masuk di teknik elektro tahun 95 sampai 2001 ya kalau nggak salah ya. 2001 ya, sekitar tahun itu. Terus setelah itu lumayan banyak perjalanan karir beliau, sempat di PT Trakindo Utama selama 5 tahun 5 bulan, manajer cabang di sana. Terus manajer regional Kalimantan Timur ya di PT Fleet Konjaya. Sempat juga jadi general manager PT Sriwijaya Teknik Utama ya di Samarinda selama 2 tahun. Habis itu sempat juga jadi business development advisor industrial di Pertamina Lubricant ya di Kalimantan juga. Nah, ini terkait dengan dunia sales engineer ini pengalamannya di Eiko ya Pak Anda ya, ini Indonesia Business Development Manager sebagai manager development. Terus di Santa Salo Country Sales Manager ya kan di Santa Salo dari tahun 2016 sampai 2017. Habis itu direktur operasional ya di Petrolindo Mega Perkasa di Samarinda dan sekitarnya juga. Ini banyak di Kalimantan ya ini Kanda ya. Ketambang. Siap. Nah, sekarang di PT Amanat Berkat Perkasa. Nah, ini kayaknya ini sudah perusahaan milik sendiri nih Kanda ya, atau bagaimana nih? Ya begitulah. Ada. Nah, begini. Nah, sebenarnya ini gambaran nanti seorang sales engineer begini kehidupannya. Siap. Oke, itu mungkin sekelumit perkenalan singkat tentang narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita nanti akan banyak sekali menggali ilmu, menggali pengalaman, karena saya rasa ini Kanda Gunawan ini sudah kenyang lah pengalaman asam garam di dunia, baik itu di dunia mahasiswa, terus dunia kerja, sampai sekarang sudah settle menjadi sales engineer di dunia sales engineer seperti itu. Mungkin Kak Indra silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaannya, monggo. Iya Kak. Jadi yang pertama mungkin yang mau kita tahu ini Kak, kan waktu kami ini bina akrab di lantai 3, lantai 4. Itu kader nginap, ada namanya kader nginap Kak. Ya, yang pertama mungkin kita cerita tentang kemahasiswaan dulu Kak. Pengantar. Iya. Namanya kakak itu terngiang-ngiang terus sama Kanda-kanda OC sama Kanda SC.
Oh gitu. Jadi sempat itu dicerita-cerita tentang kisahnya. Mungkin bisa diceritakan Kak waktu pengalaman jadi maba atau setelah itu jadi seniornya seperti apa gitu Kak. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu juga ya. Waalaikumsalam. Semua. Yang kedua-dua, tadi yang pertama-tama, sekarang yang kedua-dua. Salut buat teman-teman, walaupun junior saya punya ide seperti ini, dan saya yakin ada banyak senior-senior yang kayak rindu ingin berbagi sebenarnya, hanya memang tidak ada ruang. Dan juga nanti diulangi, Ki, mau sekali tampil kalau kita minta, kapan saya diundang? Justru ini kan nanti kami minta rekomendasinya dari Kanda, siapa-siapa kira-kira bisa kita wawancara. Rekomendasi banyak. Iya, siap. Oke. Ini bagus banget. Bicara tentang kemahasiswaan. Terus terang kalau saya sendiri dari awal, saya itu tidak tertarik yang namanya kemahasiswaan di awal. Sejak saya SMA, kebetulan saya alumni SMA 2 Negeri Makassar, saya tidak aktif di OSIS, saya aktif di remaja masjid. Mantap sekali. Remaja masjid pun tidak, sehingga saya tidak terlalu banyak berkecimpung dengan dunia organisasi. Tapi menarik, saya talaci masuk organisasi. Talacinya begini, waktu pas kita binakrab, kita itu binakrab paling kejam katanya. Kenapa? Kita cuma disiksa, direndam air sedalam 2 cm aja. Setelah itu tidak ada aktivitas lain aja. Jadi zaman kita nggak ada kekerasan. Jadi anti kekerasan sama sekali. Dibuka baju aja kita nggak boleh di tengah malam. Jadi waktu itu ceritanya dicari koordinator angkatan. Biasanya kan setelah akhir binakrab kan diminta ditunjuk satu koordinator angkatan. Nah, waktu itu di elektro itu biasanya kan ada 2 kelompok besar. Alumni SMA Negeri 2 Makassar sama SMA Negeri 1 Makassar. Biasanya ya, sorry. Nah, karena banyak temanku istilahnya, semua nak tunjuk, Kak. Gunawan saya jadi ketua, mati. Nah, waktu itu saya lagi jaga di luar sebagai koordinator keamanan. Sebenarnya saya di keamanan, mungkin karena dilihat mukaku sangar, kurang ajar juga itu. Saya pertama disuruh jadi koordinator keamanan. Nah, setelah itu dipaksalah saya ditunjuk jadi koordinator angkatan. Di situ awal mula saya mengambil peran kemahasiswaan karena ada yang menarik. Ini juga menjadi motivasi saya awal masuk dunia kemahasiswaan. Sebenarnya waktu itu saya sempat ada diskusi dengan salah seorang senior. Dia cuma bilang, Gunawan, pada saat ada banyak orang menunjuk, tanda kutip, mempercayai kamu, pastilah kamu bisa. Itu aja dia bilang. Jadi ini menjadi pelajaran juga di dunia kerja bahwa pada saat ada trust yang dibangun oleh orang ke kita, yakinlah bahwa dia ada melihat sisi lain dari kita yang bisa menyelesaikan tugas, bisa diberi tanggung jawab, walaupun kita merasa tidak siap atau tidak mampu. Jadi kadang kita perlu luar untuk memberikan feedback kita. Itu pelajaran pertama. Ya, berangkat dunia kemahasiswaan dari koordinator angkatan, ya karena akhirnya dikenal dan ya orang bilang juga saya tipenya suka katanya main-main. Awal berikutnya itu sering dikasih tanggung jawab sebagai acara. Boleh kata semua acara-acara kayak binakrab, acara-acara kalau kita seminar-seminar, masuk acara musik. Betul, saya suka musik, main drum ya. Ya jadinya ya bahasanya makin dikenal lah dengan teman-teman. Jadi awalnya bukan karena kompetensi, lebih karena dikenal. Jadi ada apa-apa, Gunawan gitu. Ya, lebih banyak gitu awalnya. Tapi akhirnya saya diarahkan ke jadi awalnya lebih pada gitu, yang kemudian saya lebih banyak berkecimpung di dunia acara. Jadi setiap organisasi pasti saya dilibatkan di bagian acara, dan paling ke dalam lagi pasti acara yang sifatnya
menghidupkan suasana. Karena biasanya kalau kita memegang acara itu kita kayak seperti Posma itu dibagi dari 3 peran yang harus dimainkan. Peran pertama itu peran sangar yang sifatnya membantai. Itu biasa dengar kok kayak Kak ini pegang mic habis mau itu. Nah itu biasa memang didesain. Kalau Maya Kak Gugun masuk waktunya santai pasti itu. Makanya saya sangat dirindukan sama adik-adik, sama utamanya adik-adik cewek. Waktu bernapas lah kalau Kak Gugun masuk ya. Iya. Waktu bernapas Saya, ya ibarat artis yang diuntungkan selalu ditunggu-tunggu, memang itu by design. Yes. Tapi apapun yang kita ngomong itu semua dalam koridor desain. Jadi kebetulan saya juga sangat aktif di pengkaderan. Apapun yang kita lakukan di kampus itu tidak lepas dari pengkaderan. Mulai dari pengambilan biodata, bina akrab, Posma dulu pakai 0, dan bina akrab dan seterusnya. Alhamdulillah semua fase itu saya lewati sampai sebagai steering komite. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa bina akrab Posma itu adalah kegiatan perpeloncoan. Mohon maaf, kalau kita di sisi pengkaderan itu adalah bagian dari pengkaderan. Itu tidak asal dibuat, itu tidak asal tanda kutip menyiksa atau sebagainya, itu by design semua. Nah, itu kalau tak mau gali lebih dalam gitu bisa juga. Tapi biasanya kalau kita ini sebagai ilmu juga, dan saya sekarang pakai ilmu ini. Jadi waktu saya belajar tentang pengkaderan mulai di teknik 295 sampai ya 299 lah ya. Kita banyak menggunakan analisis SWOT. Itu hebatnya di elektroteknik. Analisis SWOT itu kita sudah pakai zaman itu. Sekarang di dunia kerja itu masih dipakai. Dan saya dianggap pertama masuk Trakindo menggunakan tools itu dianggap sudah advance. Kita menganalisis kasus lewat SWOT. Tahu semua SWOT ya? Strength, weakness, ya. Itu sudah kita pakai pada saat kita menggodok pengkaderan. Kemudian kembali ke tadi bahwa pengkaderan yang kita buat di kampus itu semua by design. Kita menggunakan 3 metodologi. Yang pertama itu kognitif, bagaimana setiap adik-adik peserta pelatihan, peserta ospek, bina akrab itu semua terjadi perkembangan dari 3 aspek biasanya, kognitif, afeksi, sama psikomotorik. Kognitif itu daya nalar, kemudian psikomotorik itu menggunakan keterampilan, yang terakhir itu afeksi atau sikap. Nah kalau kita mau lebih sederhananya, semakin tinggi nanti afeksi yang sering kita akan bina. Jadi itu semua by design. Ya, contoh kata kalau di bina akrab itu, di Posma itu pakai 0, lebih pada mengosongkan dulu, karena setelah dari SMA masuk ke dunia mahasiswa itu terjadi perubahan yang luar biasa terhadap tanggung jawab, sehingga kita harus kosongkan dulu, itu konsepnya, kemudian kita isi. Nah, di sini kita lihat parameter mana yang diperkuat, apakah biasanya di awal lebih pada psikomotorik dulu. Makanya banyak kegiatan-kegiatan fisik di situ. Kita membentuk kebersamaan, kemudian teamwork, kemudian saling percaya antara yang lain, itu by design semua itu. Kemudian kita masuk pada kognitif. Biasa kognitif, teman-teman sudah dilibatkan untuk membuat sebuah kegiatan, bikin perencanaan. Padahal lebih afeksi, lebih dalam lagi nanti, pada saat biasanya kita di steering komite, itu diajarin sebagai seorang SC. Itu pengkaderan paket B biasanya kalau di teknik ya. Itu sudah kita lewati semua. Itu cerita di kampusnya, dan hampir 80% waktu saya itu di kampus, termasuk tidur. Saya pernah pulang itu, masih bilang, "Gon romo kona." Saya kan berapa lama enggak pulang. Ya. Makin lama enggak pulang. Tapi saya pernah dengar satu lagi kisah. Satu lagi, sorry. Sebelum saya lupa. Kisahnya Kak Doi lebih ngeri katanya. Pas dia pulang, pindah mamanya dari rumah situ. Pas dia pulang, pulang itu orang tua. Lebih parah lagi. Nggak tahu kalau pindah mamanya, aduh. Nggak dikabari juga, nggak dikabari pindah. Makanya nggak diacem. Oke, lanjut. Jal, apa tadi? Nggak, gini, ngomong-ngomong masalah pengkaderan ini, saya ingat sekali nih kan, Kak Gun ini, Kanda Gun.
dulu itu di pengkaderannya kita itu di elektro ada namanya kader inap ya kalau nggak salah ya. Oke, betul. Ada kader inap. Nah, pas angkatan saya 2004 waktu itu kader inap, saya ingat sekali nih Kandagun tiba-tiba datang waktu itu malam-malam. Oh gitu ya, 2004? 2004. Oh iya, iya, iya. Ada. Datang, botak, ditutup kepalanya pakai apa? Jaket. Loh, ini ada mahasiswa baru terlambat ini. Nah, itu saya ingat sekali tuh. Ini ada mahasiswa baru. Jadi menyamar jadi maba begitu. Setelah itu baru kita yang apa namanya? Kita yang handle, ambil alih acara malam itu. Kadar inap malam itu langsung diambil alih oleh Kandagun. Nah, saya mau tanya ini Kanda, itu kira-kira esensinya itu untuk kadar inap sendiri untuk di pengkaderan itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kenapa maba itu disuruh datang ke kampus malam-malam, suruh nginap 1 malam, tidak dikasih tidur, suruh apa diisi begitu? Apa sebenarnya esensinya itu waktu kader inap itu Kanda? Sepaman saya ya. Sekali lagi bahwa semua yang kita lakukan di kampus itu pasti by design dan kita melakukan analisis kebutuhan namanya. Jadi bisa jadi setiap kader nginap itu beda-beda goals-nya. Beda-beda. Tapi sangat saya pada waktu awal yang menjadi trigger itu adalah kita mau semua, biasanya kalau kader inap itu di rolling ke lab-lab ya. Ya. Di rolling ke lab-lab pastinya kan. Jadi gini, di elektro itu hampir juga dengan jurusan lain, ada yang menarik. Ada semacam 3 kelompok besar yang stakeholder lah, yang berpengaruh dalam sebuah kebijakan kemahasiswaan. Nomor 1 pastinya pihak universitas, dosen dan sebagainya ya. Yang kedua itu pihak mahasiswa sendiri, dan ketiga itu pihak asisten dosen. Di mana di elektro sebenarnya kita mau ada keseimbangan. Karena selalu terjadi dikotomi antara kalau bisa dia mau ke kemahasiswaan, belajar mau ke baik-baik gitu kan. Karena kalau kau di kemahasiswaan, organisasi, hancur biasa kuliahmu katanya. Atau sebaliknya juga ada yang bilang, masa kok istilahnya bureng ya kok di kampus cuma urus mata kuliah juga di situ pula. Jadi apa nanti? Jadi, seperti itu seolah yang terjadi. Belum lagi dosen ya lebih cenderung bahwa memang kalau bisa lebih fokus ke akademik. Pada kenyataannya, karena kita juga cukup bagus intensitas komunikasi dengan alumni, tidak bisa dipungkiri bahwa ada istilah kayak gini ya, IQ make you hire. IQ ya, intelligent question. EQ make you promote. Jadi IQ itu yang membuat kamu bisa diterima kerja, hire ya make you hire. Tapi EQ-mu, kemampuan emotional quotient-mu itu yang kita bentuk di kemahasiswaan, yang bisa membuat kamu dipromosikan. Dan itu saya rasakan sendiri. Teman-teman mungkin rasakan juga yang sudah kerja KMK, tinggal sendiri kan. Bagaimana kita harus tahan banting, bagaimana kita harus bekerja under pressure, kemudian kita harus bekerja sama dalam tim, bagaimana kita harus membuat report yang bagus, bagaimana kita harus berpresentasi. Itu di dunia kerja, di dunia kuliah kita tidak akan dapatkan secara lebih komprehensif. Biasanya di kemahasiswaan kita dapat ya. Termasuk ya tidak suka dalam berapa tahun kita akan jadi leader kan. Minimal jadi supervisor, kemudian jadi manajer, kita punya anak buah. Sehingga leadership harus ada di situ. Sehingga kalau kita mau di mahasiswa merasa ya sudah urus dirimu masing-masing, ya kita bisa lakukan, tapi karena ada kesadaran bahwa adik-adik pasti butuh yang namanya kemahasiswaan suatu saat, nilai-nilainya ya makanya kita tegas. Nah, kembali ke Kadar Inap, di fase awal itu kita mengenalkan tentang dunia elektro itu ya seperti ini. Umpamanya ada lab. Di lab itu ada asisten dosen yang tanda kutip juga kadang begitu sangar ya. Sehingga kita sendiri antar istilah pengurus kita harus membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai umpamanya asisten labnya tidak mensupport kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Alhamdulillahnya di elektro itu sangat solid. Hampir semua pengurus kemahasiswaan itu juga banyak asisten dosen. Kayak saya alhamdulillah asisten juga, asisten gambar, asisten LK. Kita lakukan itu juga. Jadi kita saling ngisi gitu.
Nah, ini kita mau tidak mau putus. Sehingga kalau bisa di awal mereka sudah sadar betul bahwa kita berkuliah di elektro itu, kita akan menemukan dunia seperti ini. Sehingga mereka akan tanda kutip well prepare gitu loh. Baik secara mental maupun secara kognitifnya. Dan penguatannya nanti akan sangat berbeda tergantung dari pengamatan kita. Jadi kalian sebenarnya itu diamati. Kita mengamati satu persatu. Si A, si B, si C, termasuk kita mencari kader-kader calon pemimpin. Jadi jangan heran biasanya kalau umpamanya ada yang membangkang, disuruh tunduk yang lain kan, itu biasanya kita amankan. Ini rahasia sebenarnya, tapi kita mau menggali lebih banyak potensinya. Jadi pembangkang itu kita bukan habisi sebenarnya, kita ambil, kemudian kita cari lebih banyak potensi pada dirinya. Seperti itu konsep pengkaderan di teknik ya. Lanjut. Tadi sedikit Kanda Gun tadi singgung terkait dengan asisten ya, asisten dosen, baik itu asisten dosen maupun asisten laboratorium ya. Kalau sesuai data yang saya punya, ini Kanda Gun dulu di laboratorium elektronika daya ya? Ya. Iya. Ya kebetulan saya juga juniornya di situ Kanda. Saya juga dulu sempat jadi asisten di Elda juga. Satu korps. Anak buahnya Prof Tola. Iya. Oleh itu. Dan saya waktu itu sempat lihat, wah ini ada fotonya Kanda Gun ini, kayaknya saya kenal ini orang ini. Waduh, oh ternyata dulu kita yang awal. Kita yang awal. Elda baru saya tahu. Kita yang awal setting Elda. Siap. Jadi modul-modul yang ada di Elda itu mungkin angkatan-angkatannya Kak Gun dulu ya, yang ini semua yang bikin itu ya. Temanku yang bikin, saya suruh saja. Ada teknik get result to the others. Jadi lakukan. Ya. Saya itu saja mahasiswa sudah lakukan itu. Nah, pertanyaan saya gini Kanda, bagaimana Kanda dengan menjadi seorang, apa sebenarnya yang hal positif atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang asisten lab dibanding mahasiswa biasa yang ya itu tadi kerjaannya kampus pulang, ada enggak hal-hal unik yang atau hal-hal positif yang Anda rasakan selama menjadi asisten lab gitu, asisten lab laboratorium? Motivasi awal sih selalu sih gini, yang namanya kita anak elektro, walaupun saya dulu istilahnya tidak burengnya, lebih banyak ngurus organisasi, ngurusin istilahnya kemahasiswaan aja. Saya 80% waktu itu organisasi waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa selesai cepat, IPK-nya juga bisa di atas 3, wes. Ih, mantap. Ya, ada teknik-teknik. Tapi memang dasarnya cerdas. Kalau tidak cerdas tidak masuk elektro gitu. Iya. Ya, kelihatan kan cara ngomongnya cerdas sekali memang. Iya, kami dapat ini. Nah, pertama motivasinya melengkapi sebenarnya bahwa kita sudah jadi mahasiswa, ya saya sudah jadi, saya dulu kebetulan ngajar juga sebagai mentor di bimbingan belajar SMA. Saya suka ngajar, jadi sendiri sih suka ngajar memang. Jiwaku sampai berapa karyawanku sampai sekarang bilang Pak Gun tuh lebih cocok jadi dosen daripada jadi manajer katanya. Saya suka ngajar. Pas saya ngajar, ya kebetulan istri yang saya dapat sekarang juga buah dari karena ngajar dulu katanya. Sebar pesona kan. Resikonya orang ganteng gitu ya. Jadi sesama elektro kan ya? Awalnya sih awalnya di bimbingan ya SMA, kemudian masuk di kuliah anak 2000 ya. Rezekinya itu dapat saya. Rezekinya dia ya. Rezekinya istrinya Kanda yang dapat. Di-sharing kan, tidak nonton. Biar dia merasa bahwa dia beruntung dapat saya. Mantap. Dan saya beruntung dapat dia. Terus balik. Itu disensor nanti itu kan. Tidak apa-apa. Paling dikasih ke belakang ya, punggung. Iya Kak, mending gitu kalau punggung Ji. Yang penting bukan punggung pintu Kak. Kali gak dapet itu. Sama semua pengalamannya kayaknya kalau masalah ya punggung-punggung. Tapi ini bincang-bincang teknik begini tidak usah dipotong. Kembali pertanyaan apa tadi? Gara-gara.
Sudah Balik ya? katanya tadi terkait dengan apa Oke. asisten tadi. Motivasinya lebih karena saya suka ngajar. Pengajar ya, ya. Ya, kemudian ya melengkapi lah, karena kita walaupun kayak seolah-olah acuh, ya paling tidak melengkapi kompetensi lah. Selain kita ngajar di luar, kita juga pengen ngajar di elektro. Nggak mungkin jadi dosen kan? Jadi asisten dosen aja dulu. Siap. Sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya saya ini waktu kok selesai, ini nyambung ya, sorry. Waktu kok selesai ujian meja, alhamdulillah gak lama, terus saya langsung ditawari oleh Prof. Najamuddin ya. Waktu itu beliau sebagai ketua jurusan dan juga ketua yayasan akademi teknik yang ada di mana itu? Atim Akademi Teknik Industri Makassar yang di Pontiku. Iya. Ternyata itu negeri. Waktu itu saya ditawari untuk jadi dosen, cuma dibilang, "Nak, oke ngajar, Nak." Ya, saya udah, mau Pak, pasti mau ngajar kan? Ternyata itu sudah diterima itu, cuma ditanya begitu. Berapa hari kemudian, namaku lulus di jurusan, ada 2 orang, saya ingat satu teman Fitri, cewek, dia sudah pakai hitam putih hari Minggu itu, saya masih pakai celana jeans robek-robek. Ditanya, "Kau nggak ngajar, Gun?" Lah, lulus? Iya lulus. Astaga. Paling itu sudah dosen negeri loh, golongan 3A, 3B. Negeri. Terus kenapa diambil tawaran dosen itu? Saya nggak tahu kalau saya lulus. Demi Allah, jadi akhirnya gara-gara itu saya lapor ke Pontiku di Atim. Oleh PD3-nya dikatakan, "Bapak katanya berapa kali hubungi, maklum di rumah itu kan nggak ada HP, belum ada telepon waktu zaman kita, zaman susah kan." Oh iya. Ada nomor teleponnya tetangga dititip. Katanya di telepon nggak ada angkat, dianggap mengundurkan diri. Ya sudahlah. Bukan kan? Rezekinya Atim itu. Bukan rezekinya Atim. Bukan rezekinya Atim. Ibdal sudah mengatakan. Untuk mendapatkan dosen cerdas. Oke, mungkin sekarang kita mau beralih ke ini kan ya, dunia kerja lah. Ya, di dunia dunia sebagai sales engineer ya, Kanda lebih banyak di sana ya. Bisa Kanda Indra ada pertanyaan tentang dunia kerja? Pertama kali itu Pak. Sama sales ini Kanda, sama sales. Dia sudah tutup nih target penjualannya Indra itu. Anak magang Kak sekarang ini, perusahaan baru Kak, anak magang lagi. Masa? Iya. Di mana sekarang? Traktor gemilang, truk mining. Cina tapi truk Cina Kak. Ya kontak-kontak lah kita lihat. Siap. Iya. Ini yang mau saya tanya Kak. Kemarin itu waktu daftar kan lulus langsung masuk Trakindo. Itu memang tidak ada niatankah menjadi PNS atau pegawai BUMN Kak? Ya kayak gini. Masuk Trakindo itu talaci lagi sekali-sekali. Banyak kehidupan itu talaci semua. Ya. Jadi pertama-tama tidak bisa dipungkiri, kayak saya ini harus kuat ya dulu. Kalau kita masuk elektro itu, maaf kata anak Unhas, dia masuk elektro kuat, biasa goalsnya mau masuk PLN. Sesimpel itu aja. Kemudian kalau dia harus lemah, itu masuk di Telkom. Sesederhana itu biasanya. Siap. Itu yang dulu kita sangat tidak terlalu banyak mendapat informasi tentang dunia kerja. Padahal dunia kerja itu di luar sana ada yang lebih hebat seperti dunia oil and gas. Sebenarnya banyak senior yang berkecimpung tapi tidak sempat sharing tentang begitu menjanjikannya bekerja di sana. Gitu. Kemudian teman tesis saya salah satu itu Kak Hendra, Ketua Himpunan 95. Dia sekarang di oil and gas ya, special drilling. Sekarang tak tahan di Vietnam dia. Tidak bisa pulang gara-gara COVID. Itu ada banyak sebenarnya senior seperti itu. Jadi kalau ditanya, awalnya
arahnya ke situ, PNS, PLN, Telkom ya. Nah kemudian waktu itu, nah ini nyambung sebenarnya gara-gara kemahasiswaan juga. Waktu itu saya tidak kenal sama sekali Traikindo, gitu nggak kenal. Traikindo tidak kenal. Tapi waktu lagi ada dibuka program manajemen trainee. Manajemen trainee saya sendiri, kita juga belum terlalu banyak tahu tentang apa manajemen trainee. Intinya katanya kayak akabrinya lah. Ya langsung paham, oh calon leader ya, iya. Oke. Nah di situ yang menarik, sudah ada MT yang lolos sebelumnya angkatan saya ke ASIS Lihawa. Nah dari situlah informasi mengalir tentang this is a very good company, perusahaan bagus, good, kamu sangat cocok. Pokoknya ya istilahnya dikasih informasi-informasi tentang gambaran perusahaannya, gambaran tentang masa depannya, termasuk tanda kutip kisi-kisi sistem perekrutan. Nah, itu salah satu benefit karena kita dekat sama senior ya. Akibatnya kita dapat kisi-kisi apa-apa sih yang nanti akan kita hadapi di tes. Ya, alhamdulillah lulus. Waktu itu tes dari hampir 1.000 orang, kita cuma 2 utusan dari Makassar. Mantap. Ya. Bicara Kak, stereotyping. Kan kalau cerita di Makassar, orang Makassar itu kalau bicara sales, dia itu sudah anti sekali. Artinya kalau misalnya ada lowongan profesi sebagai sales itu, akhirnya dia tidak akan banyak itu yang mendaftar begitu Kak. Menurut Kak seperti apa? Menurut Kak seperti apa itu menjadi seorang sales dan kenapa profesi sales itu sangat menarik begitu Kak? Nomor satu sebenarnya kalau kita bicara dunia kerja, memang akhirnya kita harus sesuaikan dengan kita punya istilahnya kompetensi bawaan namanya. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan kita yang kita punyai sebagai bekal kita sukses di dunia kerja, ini namanya kompetensi kerja ya. Ada beberapa kompetensi kerja yang kita bawa sejak kita dari kecil dibina oleh keluarga, dibina oleh lingkungan, kemudian ya kita dibina oleh kayak mahasiswa, organisasi dan sebagainya. Kebetulan kalau kita bicara seorang sales leader kan dari kata sales, kita akan lebih banyak melakukan proses penjualan. Pada saat kita akan proses penjualan, kita akan lebih banyak get in touch dengan orang lain gitu. Jadi kita akan lebih banyak melakukan pertemuan, kunjungan, melakukan presentasi, melakukan meeting. Tidak semua orang punya semacam bawaan seperti itu, ya kan? Sehingga kalau boleh kata kalau itu organisasi sebenarnya paling suka pekerjaan kayak begitu sebenarnya. Dimana ya kalau kita tahu sendiri sebagai sales leader, kita jalan dikasih kendaraan, mau ke luar negeri di provide dan sebagainya. Jadi, malah ini hal yang menarik sebenarnya. Ya kembali sebenarnya di pekerjaan, setiap pekerjaan menuntut kompetensi dasar yang sudah kita punyai. Nggak bisa juga dipaksakan kalau teman-teman tidak punya kompetensi dasar itu kemudian masuk ke situ. Bisa tapi butuh waktu untuk bisa perform di pekerjaan. Jadi kalau kita bicara tentang kompetensi konsep, saya pernah sampaikan juga, ada namanya soft kompetensi, ada namanya hard kompetensi. Hard kompetensi itu kompetensi yang tampak di permukaan, nanti kalian bisa cek-cek namanya iceberg konsep. Sebenarnya saya ada presentasinya, kau bisa share ke saya ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nah, ini kita sebut dengan kompetensi konsep. Itu katanya pertanyaan Indra, ini akan menjawab itu. Jadi gini, ada namanya iceberg konsep. Ini adalah konsep kompetensi yang lama orang pakai sebelumnya, tapi masih dipakai sampai sekarang sebagai base kompetensi namanya, dasar kompetensi. Jadi konsep itu seperti gunung es. Kalau ingat filmnya Titanic, dia nabrak gunung es ya. Karena seolah-olah kecil aja yang dia tabrak, padahal di bawahnya itu ada bongkahan es yang cukup besar. Ini konsepnya. Jadi begini, ada kompetensi yang kita bisa lihat di atas dan sangat gampang diamati. Contoh, kemampuan komputer, ya. Kita tahu anak-anak yang biasa paling suka main komputer itu, kita datang langsung gitu, skillnya, ya kan. Ada knowledge-nya itu ya kayak pengetahuan programming lah. Konsepnya di atas ini adalah
kemampuan yang mudah dipelajari dan cepat. Mudah dipelajari dan cepat. Coba lihat umpamanya training basic product knowledge itu biasanya kita sebut dengan knowledge, dan itu gampang dipelajari. Tapi coba training membantu bekerja dalam under pressure, nggak ada trainingnya itu. Kita dibentuk sejak kita mulai kecil, besar di kampus dan sebagainya. Nah, sehingga kita lihat di bawah lagi ada namanya kompetensi yang lebih mendukung suatu kesuksesan di pekerjaan. Ada namanya social role. Jadi kemampuan kita bersosialisasi, kita bisa diterima orang lain. Kemudian namanya self image. Ada orang jangankan mau yakinkan orang, sama diri sendiri saya tidak yakin. Kayak saya dulu di awal-awal, akhirnya sudah di training kita di kampus kan. Kedua, trait atau sifat atau perilaku. Ada anak-anak dari awal sudah anak-anak yang proaktif, nggak disuruh dia bersihin ruangan, tidak disuruh dia rapikan meja. Itu sikap namanya. Dan itu tidak mudah dibentuk, itu bawaan. Terakhir motivasi. Motivasi itu apa? Memotivasi bekerja. Tingkat tertinggi orang bermotivasi itu adalah kerja adalah ibadah. Dan saya pakai prinsip itu di awal bahwa apa kau bekerja, ya saya bekerja itu bagian dari ibadah. Selesai semuanya. Nah, kembali ke tadi si pertanyaannya Indra. Jadi seberapa menarik kembali bahwa kamu kembali ke kompetensi yang kau bawa, sebenarnya kamu itu tertarik di bidang apa sebenarnya. Kalau memang kau punya jiwa suka berpetualang, suka ketemu orang, suka mempersepsikan sesuatu, ini sangat cocok dengan pekerjaanmu. Seperti itu. Boleh terjawab, Ra? Siap. Iya. Ada juga pertanyaan ini kan yang agak sedikit menggelitik ini. Ada juga yang biasa saya dengar itu terkait dengan sales. Dia bilang kalau sales itu harus pintar ini, harus pintar bohong, Bede. Betulkah itu Kanda? Dari saya. Kalau saya gitu main-main Ji. Jadi gini. Oh, main-main Ji. Jadi betul apa ya? Tidak. Jadi kalau saya itu pekerjaan apapun tidak boleh kita bermain-main. Jadi gini, untungnya kita semua dididik utamanya dari elektro, dari teknik, di mana kita diajari betul-betul etika dan moral. Jadi kalau kalian ikut BPPDA biasanya nomor 1 materi itu etika moral, masih ingat ya? Masih kan, masih. Nah, etika moral. Jadi kita akan selalu membawa itu di setiap kita ada di mana. Gitu. Kadang kita bercanda sifat seperti itu, sebenarnya kita membawa etika moral. Jadi ini yang unik dari pekerjaan sales engineer. Ini membedakan kita. Bisa jadi mungkin pekerjaan sales yang lain menuntut itu, tapi di sales engineer itu sangat haram buat saya. Kenapa? Tadi kita terikat namanya kode etik. Kode etik, bahkan siapa yang PI sekarang, kalau ada yang ikut PI itu ada namanya kode etik engineering ya. Makanya yang Persatuan Indonesia, kemudian saya juga sudah bagian dari situ. Saya setuju banget bahwa seorang sales engineer itu sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kenapa gitu? Kalau kau salah mengkasih proposal, anggaplah kau proposal bikin jembatan atau bangunan, karena asal istilahnya bohong-bohongi, runtuh bangunannya orang, ada banyak orang yang bisa korban, sehingga itu kita bisa dituntut. Jadi kembali lagi, selain apa ya, kita jualan, kita terikat yang namanya etika. Dan kita berada di titik dan itu kita jalani secara konsisten, istilahnya kita akan diamati. Sama tadi kalian waktu kuliah kan di kantor nginap, kita diamati sama orang bahwa oh ini orang sangat profesional di bidangnya. Bisa jadi mungkin kita tidak menjadi, namanya kayak Indra, kita nggak jualan banyak gara-gara kita terlalu istilahnya ideal, tapi lingkungan kita tidak tidur, tidak bisu. Dia akan melihat kita bahwa this is a professional guys gitu. Jadi jangan takut, kita berada di role-nya kita harus provide secara profesional, beretika dan bermoral. Yang penting tadi itu kan ya, kerja itu adalah ibadah ya. Jadi
Dengan Kerja adalah ibadah. bentengnya itu ya udah sudah tidak ada nih mau berani macam-macam begitu kan tadi. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Yang berikutnya. Ini Kak, yang tantangan menjadi seorang sales kan itu adalah kemampuan untuk persuasif, kemampuan untuk membujuk, sama ini ketahanan. Artinya pada saat kita pertama kali datang ke tempat itu, ke customer baru misalnya, itu kan rawan penolakan, begitu Kak. Bagaimana cara Kak itu sampai bisa manajer apa? Memanage itu Kak? Bagaimana cara Kak? Tips Kak? Ya, itu. Ya. Tadi kau sudah sampaikan berapa, Mindra? Saya kau sudah ada materi yang sampaikan. Sebenarnya sudah masuk ke tips ini. Jadi, pekerjaan sales engineer dari kata sales engineer tadi ya, ada yang membedakan kita adalah engineer-nya itu. Bicara engineer kita perkecil namanya teknik ya. Bicara teknik, ini sedikit ilmu yang lain ya. Jadi gini, yang membedakan kita menjual produk teknik dengan produk umum, let's say untuk produk rumah tangga atau kecantikan, itu ada dua istilahnya. Ada namanya emotional decision, ada namanya logic decision. Ya. Produk-produk yang sifatnya ya kayak kosmetik, kayak hidup dan sebagainya itu lebih banyak emotional decision gitu. Makanya mereka lebih banyak terpengaruh oleh promosi, bukan karena ada nanti istilahnya feature dan benefit produk. Jadi mereka lebih banyak take decision karena emosi, bukan karena dia butuh, bukan karena dia cocok, tapi lebih merasa bagus ya gitu. Jadi namanya emotional decision. Biasanya produk-produk mengarah ke retail, kemudian yang ya lifestyle itu lebih banyak emotional decision. Kalau produk teknik itu produk logic decision gitu. Nah, pada saat logic ya kita tidak bisa memakai pure promosi, akan tetap ada, tapi nomor satu adalah apa benefit yang customer terima dari produk kita. Cara mengkomunikasinya seperti itu. Di trainingnya yang kasih mungkin itu harusnya seperti itu. Jadi gini, nomor satu artinya apa? Kita harus tahu produk kita dulu. Namanya product knowledge. Tidak sedikit teman-teman sales engineer tidak menguasai produknya sendiri. Ini masalah. Saya 15 tahun di sales engineer, saya kadang uji, dia sendiri nggak paham produknya gimana mau jual gitu. Yeah. Itu tadi masuk di self image namanya. Pada saat sama kayak kita ujian, kalau kita tidak siap ujian karena nggak tahu belajar tadi malam, tidak tahu materinya, panik biasanya cari posisi terbaik. Kalau ujian, ya posisi gitu. Posisi menentukan nilai. Tapi kalau malamnya kita belajar dan sebagainya, pastilah kita duduk paling depan. Nah kayak gitu. Jadi untuk membangun confidence kita, product knowledge nomor satu. Bahasa saya itu tips pertama adalah informasi. Kuasai informasi dulu. Nomor satu sebenarnya tadi niat, tapi sudah selesai ya. Bahwa setiap apapun kita mau lakukan, niat kita adalah membantu klien menyelesaikan masalahnya. Bukan kita mau mencapai target kita. Pada saat kamu berkomunikasi seperti itu yang akan nyampe ke sana. Istilahnya orang Jakarta, lu mau jualan ya gitu. Kalau niatmu seperti itu, yang akan nyampe ke sana seperti itu. Tapi nomor satu kalau kita lakukan namanya, saya mau kasih Anda solusi untuk permasalahanmu. Karena produk teknik itu memberi solusi. Kalau tidak, saya yakin bukan produk teknik. Jadi pertama harus tahu produk kita. Nah untuk melihat solusi biasanya ada di feature dan benefit. Feature itu produk umpamanya kayak begini. Produk saya ini ringan. Ringan itu artinya mudah dibawa kemana-mana, itu benefitnya. Feature-nya dia ringan, benefitnya mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, umpamanya kalau kita bicara berat, umpamanya saya backhoe loader. Satu alat bisa dipakai untuk multitask ya gitu. Enggak ya? Itu namanya satu alat, itu namanya feature, banyak aplikasi, benefitnya bisa kerja lebih banyak pekerjaan dalam satu alat. Itu namanya benefit. Atau yang lain, produk kita ini customizing. Yang di sebelah itu cuma pakem. Kalau kita bisa di customizing, itu namanya benefit. Dan itu yang harus kita sampaikan ke customer.
Nah, bicara tentang benefit produk itu biasanya ada di katalog produk. Nah, biasanya dia saya dapat di lapangan, teman-teman tidak kuasai produk katalog. Karena katalog itu jelas, size-nya, kalau bicara berat, engine-nya seperti apa, power-nya seperti apa, size-nya seperti apa, sehingga lebih compact. Kuasain itu. Nah, nanti dari situ, jangan juga tadi, jangan menjual produk, kita menjelekkan yang lain, atau kita berbohong. Dan kita adalah dengan feature yang kita punya yang positif, itu yang kita angkat. Pasti kita punya negatif ya. Kalau kita compare apple to apple dengan produk sejenis, angkat yang sisi positifnya. Seperti itu. Jadi kita nggak berbohong ya, kita angkat sisi positif benefit produk kita seperti itu. Itu dari segi informasi internal. Jadi kuasai informasi tentang produk kita. Yang kedua, kuasai informasi tentang customers. Banyak teman-teman tidak pede karena dia tidak paham siapa yang mau dihadapi. Ya, sekarang sangat enak. Dulu kita sales engineer mau tahu siapa klien susah. Iya kan? Sekarang kok tinggal lihat LinkedIn, kelihatan semua profilnya orang. Iya kan? Apalagi sekarang kita bisa tahu ada nggak senior di sana. Lebih enak lagi sebenarnya. Sehingga well preparation, yang kedua adalah well preparation itu akan membuat kita lebih pede pada saat nanti namanya selling process ya sampai ke dealing process. Jadi tadi kalau kita mau belajar tentang produk customer information, belajarlah dari teman-teman retail. Teman-teman retail itu mereka sampai mengassign apa hobinya customer, tanggal lahirnya, apa dia tidak suka, sampai anaknya tidak suka apa dia tahu itu. Dan itu ada database-nya. Itu namanya perilaku konsumen kalau di bisnis retail. Tidak ada salahnya kita belajar ke sana. Jadi collect informasi sebanyak-banyak tentang customer, produk kita akan connect, insya Allah akan lebih cepat nyambungnya. Tips yang berikutnya, setelah niat, motivasi, proaktif. Saya ingat pernah ada kata-kata dan kita lakukan sekarang, ada punya teman dari India, ini walaupun menarik. Saya punya teman India juga sales, country manager, Asia Pasifik, dia tanya, Gunawan, how about Indonesia now, katanya. Saya bilang, it's not good, saya bilang. Mining is drop now. Kan mining lagi drop kan. Tahun kedua dia tanya lagi, how about the mining, Gunawan? Still down. It's not good time, dia bilang. Tahun ketiga dia tanya lagi, 2015 masih down mining. Gunawan, how about mining now in Indonesia? Dia bilang, still not good. Terus dia bilang apa? Gunawan, come on, you are salesman. Are you want to die waiting for the mining? Ya, kamu mau menunggu dirimu mati sampai mining kembali katanya. Betul. Itu hal sederhana tapi saya sudah senior waktu itu, saya kadang kita merasa we can do anything, padahal saya bilang, Gunawan, come on, I know Indonesia more industry than mining, dia bilang. Di sana ada konstruksi, ada oil and gas, ada transport. Tahu nggak, habis itu saya masuk di dunia di luar mining. Makanya kalau lihat saya punya CV di situ, kurikulum kita ada namanya David Brown Santasalo, itu produk gearbox, itu lebih banyak di processing, seperti di pabrik gula, pabrik kertas. Saya keluar dari zona nyaman, dan itu pun yang harus kita lakukan saat ini di saat COVID. Jadi jangan tunggu sampai kau mati, please lakukan apa yang kau bisa lakukan seperti kita lakukan sekarang. Misalnya bagian dari kita bangkit, jangan tunggu sampai kita mati. Kemudian tips yang keempat, belajar dan belajar. Saya sampai sekarang masih terus belajar. Saya ingat waktu saya pertama lulus kerja, saya punya target setiap bulan saya harus beli 2 buku. Beli 2 buku ya belum tentu dibaca. Saya punya target 2 buku dan pasti saya baca. Saya baca dan biasanya itu berkaitan dengan job saya di posisi sekarang. Biasanya saya untuk memperkaya. Jadi lakukan itu juga. Kalau bisa tetap belajar. Ada yang menarik juga, tips yang mungkin tidak banyak orang punya, cari mentor kerja.
saya itu punya mentor. Mentor itu bisa pimpinan, bisa teman, bisa istri, bisa siapa saja. Tujuannya itu untuk melihat kita dari luar. Karena kadang kita merasa sempurna atau lengkap, padahal setelah dilihat dari luar, no. Kan Kanda sekarang jadi direktur di PT Amanat Berkat apa ini? Ya. Amanat Berkat ya. Perkasa. Berkat Perkasa. Jadi, nah ya. ini bisa diceritakan ini apa bergerak di bidang apa? Bisa diulang gitu Kanda tadi penjelasannya ya. Yang pertama saya bilang ini ada kaitannya terhadap alur perjalanan karir seorang sales. Biasanya mereka itu sudah bisa jualan, dapat target, mulai jenuh, pelan-pelan bikin usaha sendiri. Itu daur hidupnya seorang sales biasanya. Kemudian coba-coba bikin usaha, berkembang jatuh, kerja lagi, biasanya gitu. Kemudian kerja lagi, ngumpulin duit lagi, jatuh lagi. Karena memang tidak susah, tidak gampang menjadi seorang pengusaha, butuh mental dan sebagainya. Kadang kita dapat partner, karena nggak cocok, bisa jatuh lagi. Jatuh banget. Kerja lagi. Makanya kembali, yang terpenting adalah, saya bilang tadi, selama kamu jaga etika bisnismu, kamu jaga profesional sebagai sales leadermu, even kau sudah jatuh mau kerja lagi, biasanya banyak yang akan cari kamu gitu. Jaga itu. Saya kalau lihat saya punya betul loncat banget saya tuh kalau lihat saya punya CV banyak. Tapi alhamdulillah banyak yang mau hire kembali. Jadi karena kita bangun citra yang positif itu. Nah, terakhir ini ya saya akhirnya dapat partner. Kita coba starting bisnis lagi di dunia. Sebenarnya kita mau masuk di pompa tambang. Yang pas kita starting di November dapat COVID. Challenging-nya akhirnya kita agak bergeser dari core bisnis yang awal mining the watering. Kita sekarang main istilahnya apa saja perlu ada yang bisa kita membuat bertahan di bisnis ini. Dan alhamdulillah kita jalan. Maka hari ini saya pakaian kerja ini. Hari ini ada instalasi project lumayan di tengah orang agak susah dapat project, kita bisa tetap eksis lah itu. Seperti itu. Jadi ya, pantang menyerah ya. Siap. Terus untuk yang tantangannya sekarang kan tadi bilang ini agak susah ini dengan adanya COVID ini untuk bisnis lah terutama pasti banyak dampaknya gitu kan ya. Sekarang kalau dari sisi sekarang kan the new normal ya kan ya. The new normal, jadi bagaimana Kanda mensiasati dengan dunia sekarang ini the new normal? Apakah dengan digitalisasi cara nyari proyeknya itu melalui ya mungkin wadah-wadah seperti ini, ikut-ikut rapat-rapat online seperti ini, atau ada kiat-kiat khusus yang lain gitu Kanda? Nomor satu kalau saya lagi so idealis. Nomor satu ya harus ditanamkan dulu bahwa yang kasih kita rezeki itu bukan perusahaan, bukan customer, tapi Tuhan. Siap. Saya yakin banget itu bahwa rezeki kita itu Tuhan yang istilahnya yang atur. Dan Tuhan juga bilang dalam kitabnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak berusaha merubahnya. Artinya apa di situ? Sama tadi teman India yang ngomong, kamu tidak bisa menunggu sampai kau mati. Lakukan sesuatu, keluar dari zona nyaman, tapi dengan melakukan hal yang berbeda. Makanya tadi umpamanya ada orang bilang bisnis mining mati, tapi Alkes lagi booming kan? Kita main Alkes umpamanya. Kedua, kita sekarang main food juga, makanan. Juga istilahnya tidak mati, malah sekarang naik dia karena delivery food ya. Kalau kiat berikutnya setelah tadi ya bahwa Allah yang atur kita nyari, yang takut tetap bantu orang lain. Sebelum kita bicara strategi bisnis, strategi bisnisnya tinggal banyak sih di YouTube. Buka file Mardigo itu banyak ide-ide menarik di situ. Tapi yang saya lakukan sekarang itu tadi
bangun kolaborasi, kita saling membantu, jangan saling menjatuhkan, kita ayo terus bersama-sama. Terus kalau yang lainnya itu ya kreativitas aja lebih banyak. Saya alhamdulillah banyak terbantu dengan networking alumni, jujur. Ya sekarang banyak berbisnis karena networking alumni aja. Di mana di situ tidak butuh coaching khusus. Cuma bilang, Kanda mau datang gini, oh sini mau kok, selesai sudah urusan. Proyek saya hari ini kebetulan dengan Kanda, jadi ya alhamdulillah jalan. Ya. Dan satu hal yang jangan lupa, ada orang bilang maunya kita dapat proyek hari ini adalah keberuntungan atau effort kita. Tidak kalau saya. Bisa jadi karena mungkin kebaikan yang kita bangun sebelumnya, Siap, betul kita sekali. bantu orang, itu yang membuat kita sekarang bertahan atau bahkan kita bisa bertemu di tengah orang lain lagi jatuh. Jadi teruslah berbuat baik, jaga silaturahmi, jangan mencurang. Kita dicurangi tidak apa-apa, ya kita dalam track aja terus. Intinya apa yang kita tuai hari ini itu yang kita tanam kemarin gitu Iya, kan. iya, iya. Bisa jadi anak cucu kita nikmati, bisa Iya, jadi iya, anak bisa cucu jadi. kita. Ini kan dah karena waktu juga terbatas, mungkin kata closing statement lah, baratnya kayak gitu. Closing statement untuk teman-teman yang lain. Ada enggak nasihat-nasihat petua-petuanya dari Kandagun ini? Kayaknya ditunggu sekali petua-petua Kandagun ini sama teman-teman elektro, khususnya adik-adik junior yang lain gini kan dah. Oke. Nomor satu, mungkin kalau kompetensi selesai ya. Kalau saya sih yang perlu kalian jaga adalah silaturahmi dengan senior maupun dengan juniormu. Jaga silaturahmi itu. Makanya kami dulu sangat gentar, sangat berapi-api. Kita dengan senior itu tidak boleh putus gitu. Karena terbukti sekarang kita akan sangat dibantu sama mereka-mereka, bisa jadi juga membantu. Jaga silaturahmi ini gitu. Jaga juga tanda kutip sopan santun dengan senior, etika dengan senior tapi kita jaga. Salah satu yang membuat kita berbeda, kalau kita di dunia luar berani kita memanggil Kanda atau Dinda ke junior kita, orang lain tidak berani. Itu memperlihatkan ada kedekatan. Tapi kalau di dunia kerja yang enggak ya, kalau kita seperti itu panggil Kanda Dinda, di tempat lain tidak ada. Paling abang itu bahasa umum. Kalau Kanda Dinda itu kita begitu terasa dekat. Bangun seperti itu saja. Terus ya kembali jaga etika dan moral dalam kita beraktivitas. Karena itu yang akan dilihat. Kebetulan saya punya aktivitas sampai pernah bekerja worldwide lah ya. Mereka sangat menghargai itu. Sehingga jaga itu. Mungkin dari saya. Siap. Terima kasih Siap. banyak. Terima kasih waktunya, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya kan. Ini banyak sekali nih ilmu-ilmu ini bisa. Iya. Ya. Masih banyak sebenarnya saya mau tanya tapi masalah lagi. Ada kendala sedikit. Oh. Nggak ada kendala teknik. Ya ini harus diedit ini. Diedit. Nanti saya bunyi lumba-lumba juga ya kalau yang itu tadi. Bunyi lumba-lumba aja. Iya, nanti sering saya kontak-kontak Kak Gun, tahu Indra, tentang dunia ada mau tanya-tanya tentang dunia sales lagi kan. Iya, iya. Oke, begini ada masukan dari ya, Kak. Sebelum saya tutup, saya sih kalau suatu saat sebenarnya bisa diinisiasi dari Kiat, kita bikin kayak training sales engineer online, sih bisa kita lakukan. Kita akan bicara kayak tadi hal-hal yang di luar yang sudah ada gitu, kita bicara tentang etika dan sebagainya, how to. Nanti ada programnya Poster 04 Kak, nanti ada, mungkin bisa Kakak jadi pemateri. Bisa jadi pemateri tamu toh apa? Jadi ya karena kita juga ada sebenarnya ada Kanda ini kita punya program dari teman-teman hacker angkatan 04 teknik elektro 04 tuh bikin program namanya Poster 04. Jadi pembelajaran online sejam terpadu hacker 04. Jadi isinya tuh memang teman-teman hacker, teman-teman teknik elektro 04. Cuma kita gantian jadi pemateri kan. Jadi ada misalnya nih ada 120 orang di teknik elektro 04 itu gantian tuh
setiap minggu. Nah, ini kan sudah masuk ke minggu keempat. Minggu depan itu minggu kelima. Ya sampai mungkin ke depan mungkin bisa kita selip-selipkan juga ini materinya. Iya, rencana ada memang pemateri tamu Kak, kita mau Oke, seperti siap. itu Kak. Asal Iya. cocok di waktunya kan, kalau misalnya memang kita Iya. ada waktu luang, waktu senggang, nanti kabari mas saya kan. Saya alokasikan khusus untuk poster deh. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda. Terima kasih banyak. Siap. Jadi nanti saya juga kirimkan lah ininya semacam apa sih sebenarnya poster itu, supaya Anda juga nanti masuk ke dalam situ, nanti kan memberi materi, tahu sebenarnya nih apa sih sebenarnya materi-materi apa saja yang kita sosialisasikan atau sharing di poster 04 itu kan. Nanti saya kirimkan lah semacam Salut buat teman-teman. Siap. Luar biasa itu. Makasih banyak Anda ya. Sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kisah inspiratif anak teknik yang dibawakan oleh Kak Gunawan, teknik angkatan 95. Semoga bisa menginspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.